Crazy in Love, chapter 27. Sama-sama keras. Setelah drama keributan semalam dan ujung-ujungnya Pak Fadil harus tidur seorang diri, pagi ini Ibu Hazlina masih melanjutkan peran yang belum tuntas. Pagi belumlah teramat terang kala ia menyelinap masuk ke kamar Zahra. Ditatapnya sang putri yang masih terlelap meringkuk dengan bantal guling di pelukan, menggambarkan kesedihan teramat. Putri cantik mama, gumamnya, hati-hati menjatuhkan diri ke tepi kasur. Duduk ia di sana sebelum satu tangannya mendarat di kepala Zahra. Ia usap itu kepala lembut, membangunkan ia yang masih terlelap setelah hampir sepanjang malam meratapi kesialan cinta yang menimpa. "Sayang, ayo bangun," ucapnya. Zahra menggeliat malas, hanya mengubah posisi. Zahra tarik bantal guling kian ketat. Ibu Hazlina tak berputus asa. Tetap ia berusaha membangunkan Zahra. Di kamar sebelah, sebenarnya Pak Fadil tak nyenyak tidur. Ya, itu karena semalam adalah kali pertama ia tak didampingi istri lantaran marah. Melangkah ia meninggalkan kamar dengan tampang kusut. Sekusut hati serta emosinya mendapati pintu kamar Zahra setengah terbuka. Langkah Pak Fadil dipercepat, walau masih cukup hati-hati. Tidak ingin membuat yang di dalam menyadari alias terciduk. Diintipnya itu kamar ragu-ragu. "Apa semalam mama tidur di sini?" gumam batinnya, bertanya-tanya sembari terus mencondongkan kepala pada celah daun pintu kamar. Dan sebuah pemandangan menyentuh hati. Ingin ia menerobos masuk, namun ego menghalangi. Alih-alih memandangi dua wanita terkasih, mengobati suasana hati, ia tak beranjak pergi. "Tapi mama," sahut Zahra berkeras diri. "Sudahlah, itu hanya kemarahan sesaat. Hari ini Zahra tetap berangkat sekolah. Sekarang bangun terus mandi, sholat, lalu siap-siap. Ini sudah terang, dipatok ayam subuhnya. Habis itu temui papa, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan," kata Ibu Hazlina panjang lebar menasihati. Tetapi hati sudah kadung berlalu. Bukankah janji itu sama halnya melupakan? Membuang hati itu menurut pengertian yang Zahra tangkap. Spontan mulut anak itu bersuara, tidak terima lebih tepatnya. "Maksud mama, Zahra harus melupakan Kapir," ujarnya, bertanya dengan raut wajah dirundung sedih. Bagaimana tidak sedih? Ia masihlah muda dan rasa itu baru pertama kali hadir, muskil dihempaskan begitu saja. "Tidak," lanjut Zahra, setengah tertunduk ia berkata, juga menggeleng lemah. Di luar, Pak Fadil yang masih setia berdiri, alias mengintip, alias menguping, cukup terpancing marah. Namun jauh di lubuk hatinya ia turut bersedih, mengerti rasa suka itu teramat sulit dihilangkan. Ia juga pernah muda, juga pernah mengalaminya. Namun fokus pada pendidikan itu harga mati, prinsip yang tak boleh dilanggar. Ibu Hazlina berusaha memberikan penjelasan, nasihat lebih tepatnya. Zahra tak berkomentar, tertunduk menangis ia. Bayang hari-hari tanpa bertemu Kabir telah mengusik hati ranumnya. "Mama, Zahra janji bakal menjaga diri. Janji juga bakal selalu mengajak Hana sama Mariska ketemuan rame-rame," kata Zahra memohon. Lebih benarnya bernegosiasi. "Zahra sayang, ini adalah peraturan. Papa tidak akan sepaham. Ayolah putri cantik mama, ini mungkin hanya rasa saat saja. Seiring berjalannya waktu, Zahra akan terbiasa," sambung Ibu Hazlina, berusaha memberikan pengertian. Pak Fadil di luar mematung terpaku, hingga suara daun pintu dari kamar Raihan berbunyi. Barulah ia tersadar. Cepat-cepat Pak Fadil menjauh dari daun pintu, berjalan kembali menuju kamarnya sendiri. "Papa?" Raihan terkaget kala pintu itu ia buka dan mendapati Pak Fadil. "Oh, ayo ke bawah," sambung Pak Fadil, mengecoh supaya tak ketahuan mengintip kamar sebelah. Dengan patuh Raihan mengikuti langkah Pak Fadil.
Walau sebenarnya niat ia keluar dari kamar tak lain ingin menemui Zahra, meminta maaf, sekaligus menawarkan bantuan untuk menebus kesalahannya sebelum benar-benar turun. Raihan memalingkan kepala, menoleh sebentar ke arah kamar Zahra. Cukup terkaget, juga penasaran mendapati kamar itu setengah terbuka. Jalan itu lihat ke depan, bukan ke belakang, tegur Pak Fadil. Raihan tersentak. Ia putar itu kepala cepat-cepat. Setali dua uang, baik Zahra dan juga Kabir pagi itu sama-sama menghadap nasihat serta wejangan dari kedua orang tua mereka. Mungkin jika berbeda, tentulah cara penyampaiannya saja. Hingga sarapan telah siap tersaji di meja, kultum pagi belum berakhir. Memberanikan diri, Bi Ina mendatangi Pak Fadil. "Oh iya, makasih Bi," balas Pak Fadil. Lega rasanya dada Raihan. Akhirnya ia terbebas juga. Tidak mau membuang kesempatan, lekas anak itu pamit. Cepatlah siap-siap, beritahu ibumu juga," kata Pak Fadil, membiarkan Raihan pergi. Setengah berlari, Raihan mencapai lantai 2. Sekedar memberitahu kehadirannya, Raihan ketuk daun pintu kamar Zahra, walau setengah terbuka. "Mama, itu sarapan sudah siap," kata Raihan. "Oh, Raihan siap-siaplah," sambung Ibu Hazlina. Dan sekali lagi, sebelum meninggalkan kamar, Ibu Hazlina menyuruh Zahra turun dari tempat tidur, bersiap pula. Lebih dari setengah jam kemudian, nampak anggota keluarga Pak Fadil telah siap dengan kesibukan masing-masing. Walau masih tidak ada tegur sapa, Pak Fadil berusaha mendekati sang istri. "Ma, bagaimana Zahra?" tanyanya. "Kenapa harus nanya ke Mama? Papa kan bisa tengok sendiri," balas Ibu Hazlina ketus. Di atas sana, Raihan telah siap. Sebelum turun ke bawah, lebih dulu ia berbelok ke arah kamar Zahra. Memberanikan diri, ia pun menyelinap masuk. "Zahra," Raihan tiba-tiba muncul. Zahra terkaget, spontan membalikkan tubuh. Ia pandangi Raihan, sebelum itu muka berpaling, enggan melihat. Raihan cukup mengerti, pastilah Zahra masih marah padanya setelah apa yang terjadi. "Kenapa belum siap?" lanjutnya. Dengan ketus, Zahra menyahut, "Buat apa ke sekolah?" Belajar mengendalikan diri, Raihan melangkah tenang. Ia datangi Zahra yang betah uring-uringan di atas kasur, tak menoleh padanya alias memalingkan muka. "Zahra, maafin kakak," ucap Raihan. Satu tangan berusaha menyentuh lengan Zahra, namun keburu ditepis. "Sudah sana pergi, malas aku lihat tampang kakak," kata Zahra mengusir Raihan. "Ayo kita ke sekolah," ajak Raihan masih tidak menyerah. "Bukannya aku ini dilarang keluar rumah," balas Zahra. Kian meninggi itu nada suara. "Zahra, jangan bersikeras begini. Ganti pakaianmu. Ayo kita turun. Kakak temani kamu nemuin papa," timpal Raihan. Menghadap Pak Fadil, menyeringai Zahra. Mendengarkan perkataan Raihan, ingin rasanya ia tertawa lebar, juga berteriak. Namun semua itu tertahan. "Menghadap papa, minta maaf dan berjanji." "Stop," paksa Zahra. "Semua orang di rumah ini tidak ada yang memahami Zahra, apalagi Kak Raihan. Mana mungkin. Kakak kan tak memiliki hati, tidak mengerti bagaimana menyukai seseorang," kata Zahra terang-terangan meledek. Sungguh, apa yang dilontarkan oleh Zahra mampu memecut hati Raihan. Ciutlah kegigihannya membujuk sang adik. Dan entah kenapa, bayang wajah Mariska tiba-tiba terbersit begitu saja. Bangkit ia, pergi meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Tak dinyana, sampai di lantai 1 rumah, tepatnya di ruang makan, Raihan langsung mendapat cercaan pertanyaan. "Gimana adikmu? Masih keras kepala dia?" tegur Pak Fadil, tepat kala Raihan hendak duduk. Masih betah membisu, Raihan hanya memberi anggukan saja. Selebihnya, anak itu anteng di kursinya, hanya fokus menghabisi sarapan yang hambar terasa. Selepas itu, tanpa berkelit, Raihan memilih pamit, menunggu bus sekolah tiba di luar pagar rumah. Waktu istirahat yang ditunggu sampai juga. Tak
Tak sabar, 3 sahabat Kabir langsung berkumpul di tempat biasa mereka nongkrong, di halaman sekolah, di bawah pohon rindang. Rasanya kalau hanya diam begini bertambah dongkol kita, kata Nanang. Benar, Santi itu harus dikasih sengatan, imbuh Ima. Lantas, apa kira-kira sengatan yang setimpal? Imbuh Ipul. Mendadak ketiganya terdiam, serius memeras otak, mencari akal membalas kedengkian Santi. Ipul, surat cinta itu masih di kamu kan? Tanya Ima mendadak teringat. Iya masih, sahut Ipul. Kenapa sama itu surat? Tanya Nanang. Ima tak menjawab, hanya menyeringai lebar. Itu pertanda ia memiliki akal jahil, membalaskan Kabir. Mana suratnya? Pinta Ima menyodorkan tangan tepat ke hadapan muka Ipul. Meski masih tidak mengerti, Ipul tetap mengiyakan. Tunggu bentar, aku ambil dulu, ucapnya, lalu beranjak pergi menuju kelas. Sesampainya di kelas, cepat-cepat Ipul mengeluarkan amplop cinta itu dari dalam tas. Buat apa sih sebenarnya? Gerutu Ipul di sepanjang langkah kaki. Kembali pada mereka yang menunggu di bawah pohon di halaman sekolah. Nih, kata Ipul menyodorkan. Dengan gesit, Ima menyambarnya. Ia perintahkan Ipul segera duduk, merapat maksudnya. Selanjutnya, itu amplop cinta Ima letakkan di atas rumput, termasuk mengeluarkan isinya. Apa yang mau kamu lakuin sama surat cinta sialan ini? Tanya Ipul, bertambah penasaran. Bentar lagi juga ngerti, sahut Ima. Berikutnya, untuk menjawab keingintahuan Ipul dan juga Nanang, Ima nyalakan rekaman ponsel. Lalu, seolah membaca syair cinta, mulailah ia membaca surat cinta itu secara live di akun media sosial yang dimiliki. Tak lupa, di akhir video, ia menjelaskan nasib dari sepucuk surat cinta tak berbalas itu, juga mengkaitkannya dengan postingan Santi tempo hari. Sebenarnya apa tujuan Ima? Apalagi jelas ini hanyalah sekedar pancingan bagi Santi supaya tersulut emosi. Sekarang tinggal lihat reaksi semua orang di sekolah ini. Kita pancing Santi datang ke kita, kata Ima menyeringai penuh percaya diri. Begitu cepatnya menyebar, serasa melebihi kecepatan cahaya. Postingan Ima telah menjadi buah bibir seantero sekolah. Santi sendiri masih belum mengerti. Dengan santainya ia berjalan dari kantin menuju kelas bersama seorang teman. Lirikan tak mengenakkan mengusik hatinya di sepanjang langkah kaki berjalan. Rasanya mereka gimana gitu ngelihatin aku, kata Santi berucap pada temannya. Masa sih? Itu perasaan kamu aja kali, sahutnya. Ya, mungkin saja. Itu menurut Santi. Bersikap santai, ia berlalu menyusuri lorong sekolah menuju kelas. Tak disangka, suara gaduh murid-murid berghibah soal live streaming menyita Santi serta temannya. Tiba-tiba, langkah 2 orang itu terpaksa dihentikan. Telinga Santi bak disambar petir. Sungguh gosong rasa malunya kini kalau jelas mereka berpendapat buruk. Kalian, sentak Santi murka. Wah, semburatlah mereka membubarkan perkongsian gosip. Belagak sok, Santi melenggang cepat memasuki kelas. Ia hampiri salah satu dari mereka yang telah kembali ke bangku. Lalu dengan kasar, ia rampas ponsel anak itu. Dan apa yang dilihat? Sebuah video berisi surat cinta yang ditulis tangan diputar. Semua pasang mata mengarah padanya. Tak sedikit juga yang menahan senyum mereka. Mungkin senyum ledekan tepatnya. Siapa yang posting ini? Sentaknya bertanya. Itu sudah jelas siapa, balas anak itu tidak mau kalah. Masih bersikap kasar, Santi geletakkan ponsel begitu saja di meja bangku. Cukup marah ia sepertinya kalau pergi begitu saja meninggalkan kelas. Hendak kemanakah ia? Kemana lagi jika bukan mencapai si pemosting video itu? Berada di tempat favorit berkumpul, Ima serta kedua temannya telah siap menunggu kedatangan Santi. Dan benar saja,
Kala anak itu terlihat dengan amarah membakar wajah, mereka dengan tenangnya menyambut. "Ima," sentaknya memanggil padahal berdiri di hadapan. "Apa sih teriak-teriak? Mau dilaporin ke guru?" sahut Ima santai. Oh, tersentaklah Santi. Lupa ia jika selama ini memasang figur kemayu alias sok jelita. Terbongkar sudah tabiat aslinya kini. Tak sedikit mereka yang juga tengah berkumpul memalingkan muka, antusias menonton pertunjukan gratis. Anggaplah demikian. "Apa tujuanmu posting video itu?" tanyanya, sedikit menurunkan nada suara. "Tujuanku? Ya biar seluruh sekolah tahu apa yang sudah kamu lakukan ke Kabir dan apa yang menjadi alasan dibalik semua itu," kata Ima. "Tujuan berikutnya, kita membuat vote di sekolah, mengungkap tabiat asli dirimu. Intinya merusak pamormu, juga elu-eluan mereka yang suka jodoh-jodohin kamu sama Kabir," sambung Nanang. "Oh, lantas kalian pikir video itu tidak dianggap kesalahan? Haruskah aku mengadu pada pihak sekolah?" sahut Santi berani. "Tidak juga, mari kita lihat seberapa banyak murid di sekolah ini yang akan mengecam dirimu, Miss Drama Queen. Juga mari kita hadapi pihak sekolah," timpal Ipul. "Kalian," sentak Santi menunjuk mereka bertiga. "Apa, mau bersikap kasar? Ayo silakan, banyak pasang mata jadi saksi di sini," tantang Nanang. Santi tak menimpali. Enyah ia dari hadapan mereka bertiga dengan kemarahan mencapai ubun-ubun. Akan tetapi sebelum benar-benar menghilang, ia yang tak kuasa menahan amarah meluapkan kemarahan itu. Tong sampah yang tak tahu apa-apa ia sepak. "Wah, Miss Drama Queen beneran marah," seru Ima melotot kaget. Kembung mulutnya menahan senyum. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Ditunggu ya episode selanjutnya.